Selamat datang di Tito episode 8. Special Show Hari Pendidikan Nasional 2024. Bersama saya Muhammad Sani Fadil Hidayat Dan saya Silna Firdausi Nuzula sebagai moderator pada talkshow pendidikan hari ini. Di talkshow pendidikan hari ini, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada audiens yang telah hadir di Aula PGA Mandua Kota Kediri. Dan gak hanya itu, talkshow pendidikan kita hari ini juga merupakan hal yang spesial ya Kak? Iya, talkshow pendidikan ini berbeda dengan TikTok sebelumnya. Kalau TikTok sebelumnya itu kita hanya upload di YouTube OSIS Mandua Kota Kediri. Hari ini spesial Hari Pendidikan Nasional, TikTok disaksikan langsung di Aula PGA Mandua Kota Kediri dan nantinya akan tayang perdana di YouTube OSIS Mandua Kota Kediri juga. Gak hanya itu juga, kita juga memiliki narasumber spesial yang luar biasa ya tentunya. Ya, narasumber kali ini sangat spesial. Boleh di-spill Kak narasumbernya? Ya, narasumber pertama kita adalah Bapak Ahmad Zainal Fahris, Sarjana Pendidikan atau yang bisa kita panggil dengan Pak Fahris. Beliau merupakan guru sejarah di Mandua Kota Kediri yang memiliki pengalaman bimbingan siswa yang banyak sekali, terutama di bidang riset. Berbagai kejuaraan riset pernah beliau bimbing, mulai tingkat lokal, regional, maupun internasional. Beberapa lomba guru tingkat nasional juga pernah diikuti, seperti lawatan sejarah nasional di Bandung, juga kegiatan inti bangsa di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Tak hanya di Mandua Kota Kediri saja, Bapak Ahmad Zainal Fahris juga memiliki aktivitas di luar madrasah, seperti pernah menjadi sekretaris Dewan Kesenian Kota Kediri, pendiri Forum Literasi Kediri, sekretaris Forum Kota Kediri, pembina komunitas Pelestari Sejarah dan Budaya Kediri, sekretaris komunitas budaya Ethum Kediri, tim pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD Pemkot Kediri, tim pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD Pemkap Kediri, pengarang komik Maling Gentiri, dan Roman Panji Kadiri. Tepuk tangan untuk Bapak Zainal Fahris, dan dengan hormat kami persilahkan untuk bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak. Ya dari ini. Selanjutnya, narasumber spesial kita yang kedua, yakni Bapak Dr. Handes Haji Nur Salim MPD. Beliau adalah sosok yang tidak asing bagi kita. Tangan dingin beliau dalam memimpin Mandua Kota Kediri telah merubah Mandua Kota Kediri menjadi madrasah unggulan akademik nasional. Beliau lahir pada 1 Januari 1966 dari keluarga petani kecil di desa Baleturi, Prambon, Nganjuk. Pendidikan dasar MI dan MTS beliau selesaikan di Prambon sambil nyantri di Pondok Pesantren Nangkila, Prambon, Nganjuk. Setamat MTS, beliau melanjutkan studi ke sekolah guru, yakni PGAN Kediri atau Pendidikan Guru Agama Kediri, sekarang Mandua Kota Kediri. Berkat prestasi gemilangnya, setamat PGAN Kediri, beliau langsung diminta menjadi guru di MTSN 2 Kota Kediri di usianya yang masih 19 tahun. Pendidikan S1 dan S2 beliau selesaikan sambil menjadi guru di MTSN 2 Kota Kediri. Banyak prestasi yang beliau torehkan, antara lain guru berprestasi terbaik tingkat Jawa Timur, kepala madrasah berprestasi terbaik tingkat nasional, dan tugas beliau saat ini
Di samping sebagai Kepala Mandua Kota Kediri, beliau adalah Ketua Tim Pengembang Kurikulum Madrasah, Direktorat KSKK Madrasah, Dirjen Pendis Kemenang RI. Selama memimpin MTSN 2 Kota Kediri, beliau telah mengantarkan MTSN 2 Kota Kediri menjadi madrasah berprestasi terbaik nasional, madrasah berintegritas terbaik tingkat nasional, madrasah pelopor riset tingkat nasional, dan juara 1 UKS LSS tingkat nasional. Sedangkan ketika memimpin Mandua Kota Kediri, beliau telah mengantarkan Mandua Kota Kediri menjadi madrasah unggulan akademik nasional, top 1000 SMA, MA, SMK se-Indonesia dalam LPMPT, dan madrasah pelopor riset tingkat nasional. Beri tepuk tangannya. Mari kita sambut inspirator dan motivator kita, Dr. Herdes Haji Nur Salim, MPDI. Kami persilahkan Bapak untuk menuju panggung kehormatan. Baik, selamat pagi Bapak menjelang siang. Sebelumnya, apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Jadi di kesempatan yang spesial ini, alhamdulillah kita bisa mengadakan talk show pendidikan ini Pak ya, di peringatan Hari Pendidikan Nasional. Mungkin sebelumnya kita tanya tanggapan Bapak dulu nih. Bagaimana sih Pak progres kita kali ini dalam melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini? Alhamdulillah, madrasah kita hampir di setiap eventnya keren. Termasuk hari ini kita mengadakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, dikembangkan dengan fashion show. Kemudian ada menulis artikel tentang pendidikan, nanti kita pilih yang terbaik, dan kita adakan dialog tentang pendidikan untuk membuka wawasan anak-anak kita. Apa sih belajar sekarang itu? Apa masih harus seperti dulu atau harus perubahan seiring dengan perubahan dinamika kehidupan kita yang mengalami akselerasi di bidang teknologi, transportasi, akselerasi teknologi di bidang informasi. Baik, alhamdulillah sampai saat ini lancar sampai di kegiatan kita yakni dialog pendidikan Pak ya. Tidak hanya itu Bapak, hari ini kita memakai baju pakaian adat semuanya, seluruh warga madrasah. Bagaimana menurut Bapak dengan progres peringatan Hari Pendidikan Nasional? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk seluruh keluarga besar Mandua Kota Kediri hari ini tanggal 2 Mei tahun 2024. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun tentunya Hari Pendidikan Nasional ini tidak hanya sebuah ritual, tetapi juga penuh dengan pemaknaan. Dan alhamdulillah di Mandua Kota Kediri dari tahun ke tahun kegiatan Hari Pendidikan Nasional luar biasa. Ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga untuk mengantarkan seluruh siswa-siswi Mandua Kota Kediri untuk memaknai Hari Pendidikan ini betul-betul menjadi hari yang luar biasa, hari yang istimewa, karena apapun pendidikan ini merupakan sesuatu yang bagi saya adalah penting dan penting. Jadi tidak cuma hari yang penting, tetapi hari yang maha penting, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik Bapak, jadi di talk show pendidikan kita kali ini kita memiliki tema yakni bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar.
Baik, jadi pada brosur kali ini dengan tema kita bergerak bersama lanjutkan pendidikan tadi, itu ada sangkut pautnya Pak dengan mengenai pendidikan yang kemarin berdampak akibat COVID-19 itu, akibatnya adalah lost learning Pak. Nah, bagaimana sih Pak perkembangan pada siswa, terutama pada kepercayaan, motivasi belajar dan kemandirian belajar dalam siswa itu bagaimana Pak setelah lost learning tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu viral istilah lost learning pasca COVID-19. Namun prakteknya ternyata tidak, anak-anak bisa cepat sekali melakukan adaptasi bagaimana dia harus belajar di era COVID dan pasca COVID. Setelah mungkin hampir 2 tahun mereka berada di rumah, datang di madrasah dan cepat sekali anak-anak melakukan adaptasi. Saya justru melihat pada sisi yang lain, lost learning bukan yang disebabkan oleh COVID, tetapi lost learning yang disebabkan perubahan sistem pendidikan itu sendiri. Yang pertama, perubahan sistem evaluasi yang dulu ada namanya UN atau ujian nasional. Beberapa tahun terakhir sudah tidak ada ujian nasional. Ini tantangan sekaligus peluang sekaligus tantangan bagi anak-anak yang siap untuk maju. Madrasah sekolah yang siap maju tidak masalah, mereka akan melakukan dinamisasi diri, melakukan adaptasi dengan cepat. Akan adanya perubahan, sudah tidak ada lagi ujian nasional. Kalau tidak ada ujian nasional, bisa berpotensi orang malas belajar, anak-anak malas belajar karena nggak ada tantangan harus mengikuti ujian. Mungkin satu pihak berpikiran bahwa ujian nasional hanya mengukur pengetahuan, sementara yang dibutuhkan anak-anak kita tidak sekedar pengetahuan, tetapi juga kecakapan yang lain, juga karakter. Karena itu saya justru mengkhawatirkan ketika tidak lagi ada ujian, anak-anak lost learning, apalagi isu-isu baru dengan diimplementasikan Merdeka Belajar yang salah diterjemahkan. Contoh, tidak boleh memberi PR. Ini bisa jadi positif juga bisa negatif. Bisa positif, anak-anak bisa belajar dengan lebih leluasa, lebih enjoy, lebih menyenangkan, lebih merdeka. Tetapi sisi yang lain, anak-anak kita ini masih punya tradisi lama. Kalau disuruh belajar orang tuanya, kejawabnya apa? Gak ada PR. Artinya mereka itu baru belajar manakala ada PR. Kalau sudah tidak ada PR lagi, berarti anak-anak tidak belajar lagi. Ini bahaya. Oleh karena itu saya melihatnya lost learning bukan semata-mata disebabkan oleh COVID, tetapi bisa lost learning dampak dari tidak adanya ujian yang salah diterjemahkan oleh anak-anak. Implementasi kurikulum merdeka yang tidak ditangkap dengan baik oleh sebuah lembaga, baik itu sekolah atau madrasah ataupun anak-anak. Apalagi diikuti statement-statement yang tidak masuk akal, sehingga anak-anak yang dipegang ini tuh kalau diberi PR, artinya kalau kurikulum merdeka nggak ada PR, bukan begitu. Kurikulum merdeka yang lebih memberikan keleluasaan kepada sekolah dan siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, itu ada 2 titik yang mesti diperhatikan. Yang pertama, distingsi, bahwa dengan diberikan keleluasaan, sekolah dan madrasah itu bisa membangun perbedaan dengan sekolah lain. Katakanlah madrasah kita, Mandua, kita punya karakteristik yang berbeda. Kita punya riset yang keren, mengantarkan anak-anak ke kampus favorit, jurusan favorit. Top 1000 kita di akademik yang unggul. Lulusan kita 90% lebih diterima di PTN, PTKIN. Ini karakteristik yang dimiliki oleh Mandua, termasuk punya asrama dan lain sebagainya. Punya kekuatan siswa yang bagus, punya kekuatan guru yang bagus. Ini yang mesti ditumbuh kembangkan di era Merdeka Belajar. Yang kedua, excellency, yakni keunggulan.
Bagian yang saya sebut-sebut tadi adalah juga menjadi keunggulan Mandua Kota Kediri. Sehingga kalau Anda cermati, yang terjadi di Mandua Kota Kediri adalah perubahan besar, baik itu dalam tataran fisik gedung bangunan maupun tataran manajemen, yang dampaknya adalah dirasakan oleh anak-anak. Kita lagi ngapain ini kok terus begini nggak ada berhentinya. Mungkin hari ini sekolah lain biasa-biasa upacara selesai atau apa gitu, tapi kalian tidak. Dari kemarin sudah sibuk, ini distingsi, ini excellency, sibuk menyiapkan dari ini upacara, dan upacaranya begitu keren. Saya rasa sulit untuk ada sekolah mengadakan upacara, ada kelengkapan seperti di Mandua. Coba lihat melibatkan apa saja tadi. Ada drum band, ada paduan suara, ada tim PASRK, ada tim UKS, ada TPMR, ada tim dari PKS, semuanya guyup rukun dan menyatu, dan saya lihat anak-anak mengikuti upacara dengan baik. Ini penting, ini pembangunan karakter, ini berbeda dengan sekolah lain. Setelah upacara tidak selesai, masih ada kegiatan lagi fashion show, masih ada kegiatan lagi kita dialog pendidikan. Bagaimana kita di dialog ini nanti bisa membuka wawasan anak-anak, apa sih belajar di era sekarang. Baik, terima kasih Pak Nur Salim atas jawabannya yang luar biasa, sangat terinspirasi untuk siswa-siswi juga yang ada di sini, mungkin untuk kita juga. Baik Bapak, kemudian dari faktor eksternal seperti faktor sosial ekonomi, bagaimana dengan siswa itu yang gaptek atau dan lain sebagainya, bagaimana, apakah ada kesenjangan sosial dan kesenjangan akademik antar siswa? Anak-anak harus melakukan perubahan orientasi belajar. Kalau dulu sekolah itu pandai bahasa Indonesia, pandai matematika, pandai bahasa Inggris, cerdas juara, sudah keren. Pun nilai 100, wah luar biasa. Ternyata praktek di lapangan pasca sekolah yang dibutuhkan bukan ahli matematika, yang dibutuhkan bukan ahli fisika, kimia, dan seterusnya. Tetapi yang dibutuhkan adalah seseorang yang memiliki kecakapan. Kecakapan untuk apa? Untuk kreatif, untuk kritis, untuk mampu memanage dirinya. Jadi ketika kamu belajar, ketika kita belajar, tidak boleh berhenti hanya menguasai materi pelajaran. Tapi apa makna kita belajar matematika? Apa makna kita belajar agama, Quran, hadis, fikih? Apa makna, apa hikmah, apa manfaat kita belajar itu semua? Yang materi-materi pelajaran itu sebagai tempat untuk kalian melakukan drill diri yang nanti terbentuk satu kondisi kompetensi kamu. Saya gambarkan tadi, upacara jalan dengan baik itu proses pembentukan kompetensi pada diri anak-anak, bahwa mengerjakan sesuatu jangan setengah-setengah. Jika mengerjakan sesuatu setengah-setengah, hasilnya setengah. Jika mengerjakan sesuatu dengan cara biasa, hasilnya biasa. Jika mengerjakan sesuatu dengan cara luar biasa, maka hasilnya akan luar biasa. Dan itu kondisi yang harus dihadapi anak-anak kita. Secara psikologis anak-anak harus siap, secara mental anak-anak harus siap. Banyak kejutan yang terjadi. Tiba-tiba ada jalan tol, tiba-tiba motor metik, tiba-tiba digital, tiba-tiba toko tutup, tiba-tiba ada orang jualan tanpa punya toko, tiba-tiba ada punya bank tapi tidak punya kantornya. Terjadi percepatan yang luar biasa. Itu kalau cara belajar kita konvensional, maka kita akan tertinggal pasti. Ibaratnya kita dikasih disket lah. Siapa mau dikasih disket? Dulu orang pegang disket bangga, apalagi punya 5 satu kotak bangga kesana kemari. Berikutnya orang punya disket udah gak bangga lagi karena muncul flash disk. Dapat flash disk aja dikalungin di sini, habis juga ada flash disk dikalungin, gaya banget. Satu flash disk mewakili 100 disket, keren. Sekarang mulai ditertawakan lagi, coba kamu kalungkan flash disk, ditertawain, itu kamu buat disket, ditertawain. Karena aset kita sudah di-cloud, sudah di titik lain. Semua sudah main digital. Ini yang nggak bisa kita pungkiri. Sehingga cara belajar anak pun juga harus mengalami perubahan. Nah, sekarang kan pembelajaran itu mulai digital Pak. Akan tapi
dalam digital tersebut itu kan juga ada dampak-dampak negatifnya, Pak. Tentunya untuk anak-anak sendiri itu juga mudah dalam mengakses hal-hal yang bisa dibilang mungkin negatif, Pak ya. Dan itu tentunya akan mengganggu proses pembelajaran dan proses pendidikan. Itu bagaimana, Pak? Era digital, menggunakan perangkat digital adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Dulu orang lahir itu pakai popok, muncul pampers lumayan. Sekarang orang lahir yang pertama kali adalah HP-nya ini, Mas. Direkam, dikirim ke keluarganya, alhamdulillah terlahir anak saya, bla 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 bla. Jadi artinya apa? Hidup kita hidup di era digital. Anak-anak digital native. Pemilik sah digital itu anak-anak yang sekarang duduk di kelas 10-11 ini. Hidup kamu bersama digital. Saya yakin tidak satupun orang bisa menghentikan kamu tidak pegang HP. Tidak bisa. Oleh karena itu yang terpenting ketika kita berada di dunia HP, di dunia digital, di dunia maya, maka ada 4 pilar yang terpenting yang harus kamu implementasikan juga. Tidak cukup belajar skill digital atau digital skill. Tidak hanya cukup terampil menggunakan digital, tapi juga harus bisa memanage. Bagaimana memanage digital itu? Dan yang penting lagi harus punya digital etik. Dan dalam memanage tadi, oh ini bagus, ini tidak, bagus tidak. Kita pasti di situ, nggak bisa nggak. Kita nggak minta apa-apa di situ sudah ditampilkan, sudah akan keluar semua. Yang terpenting lagi adalah digital etik. Karena itu belajar agama, belajar moral, kemudian mempraktekkan agama, mempraktekkan akhlak karimah, itu merupakan benteng terpenting dari anak-anak yang hidup di era digital. Kalau dulu Mas, Mbak, ketika saya, Pak Fakris, Bu Iin atau yang lain ketika kami sekolah, ada gambar pakaian minim itu udah diburu bersama guru itu, yuko-muko. Karena ada gambar begitu kami sudah, wah kok gambar, video aja udah datang sendiri di HP-nya anak-anak dan sebagainya. Kita tidak punya pertahanan lagi. Saya masih ingat ketika dulu kami sekolah itu diingatkan harus punya filter. Oh, filter ini ternyata digital etik. Yang memfilter kita sendiri, yang memanage kita sendiri. Gitu. Anda tahu ketika Anda mengupload, ketika Anda meng-share, ini dampaknya apa? Ini mah dampaknya kamu foto, wah asik kamu upload, kirim, itu kan juga membebani perangkatnya yang kamu kirimi atas satu grup. Itu dari sisi teknis. Dari sisi moral, auzubillah, saya dengar terakhir itu apa ya, kenakalan anak di usia SMP, mohon maaf, belasan tahun ya, 13-14, kepengen duit, dia foto dirinya lalu di-upload, dijual. Ini kan satu langkah lagi sudah ke hal-hal yang sangat-sangat negatif. Ini akibat dari tidak punya filter, tidak punya etik tadi. Jadi anak-anak ketika kamu berada di dunia digital, jangan lupa juga belajar digital etik untuk menjaga kita semua. Baik, jadi dimulai dari diri kita sendiri Pak ya untuk memfilter. Ini yang kami penasaran Pak. Madura Kota Kediri sebagai The Center of Achievement and Civilization ya Pak. Pasca pandemi, akademik kita pun sudah dapat menorehkan prestasi yang luar biasa Pak. Lalu strategi atau kebijakan pendidikan apa yang sebenarnya diimplementasikan oleh Madura Kota Kediri dan pesan Bapak untuk kami sebagai pelajar sehingga prestasi itu terus ditorehkan dengan baik dan luar biasa. Center of Achievement and Civilization itu sudah dicetuskan sebelum ada kurikulum merdeka. Artinya apa? Madrasah kita sudah berpikir lebih cepat dari lahirnya kurikulum merdeka itu. Achievement sebagai pusat prestasi itu hal penting bagi anak-anak, harus memacu diri.
harus ada kolaborasi dan kompetisi untuk mencapai titik prestasi tertentu, untuk memunculkan distingsi dan ekselensi di madrasah kita. Yang kedua, civilization, atau keberadaban. Saya terinspirasi yang diajarkan Rasulullah itu, bahkan itu perintah, inama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Betapa esensinya, kalau Rasulullah sudah memberi daunnya dengan takkid, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Begitu esensinya akhlak. Karena itu kalau orang barat yang menyebutnya apa ya, etik, menyebutnya adab, beradaban, maka itu saya adopt menjadi bagian terpenting dari madrasah ini untuk mencetak anak-anak yang berkeadaban. Karena kita harus berkompetisi, saya munculkan achievement, karena kita harus punya keadaban yang orang lain berpikir seperti itu. Tiba-tiba pilpres saja rame-rame tentang etik, kita udah duluan kan? Kita udah duluan betapa pentingnya etik itu. Karena memang Rasulullah ajarannya begitu. Kita kembali ke esensinya. Oleh sebab itu, ketika anak-anak menempuh ilmu belajar di madrasah ini, jangan lupa bahwa etika, civilization itu lebih penting daripada sains. Sains bisa Anda pelajari dalam 5, 6 bulan, 7 bulan. Gak bisa matematika, belajar 6 bulan bisa. Gak bisa bahasa Inggris, kursus di Paris 3 bulan juga bisa. Tetapi kalau sudah tidak berakhlak, tidak ada obatnya. Mau diapain? Orang tua akan sangat sedih ketika anaknya tidak berakhlak. Kalau boleh dibayar 10 miliar mungkin tak apa-apa, aku bayar 10 miliar kalau punya duit loh ya, atau 10 juta, asal anak saya akhlaknya baik. Kalau anak gak pintar, orang tua gak terlalu sedih, dia sendiri biasa-biasa saja. Ya memang kemampuannya saat itu. Tapi kalau sudah tidak berakhlak, itu menyusahkan orang tua. Motor bisa terbawa kegadean, BPKB bisa kegadean akibat nakal itu. Belum lagi sekarang, saya dengar terakhir itu anak-anak tingkat SD aja udah kenal dengan pay letter. Ibunya suruh pegang KTP dipoto. Ternyata dimanfaatkan untuk utang. Coba. Ini kan keterampilan digital yang luar biasa, tidak dibarengi etika tadi, tidak dibarengi keadaban. Baik. Jadi kemudian di masa pasca pandemi ini, Mandua Kota Kediri selain dapat pulih dengan cepat dari lost learning yang tadi, kurikulum Merdeka juga masuk jadi kurikulum baru. Lalu bagaimana efektivitas kurikulum Merdeka itu setelah lost learning kemudian dimasuki kurikulum Merdeka pada sistem pembelajaran? Esensi dari implementasi kurikulum Merdeka adalah bagaimana anak-anak bisa merdeka belajar, bagaimana guru-guru kita bisa merdeka belajar. Kedalaman ilmu menjadi penting, memahami esensi ilmu menjadi lebih penting, karena kita menyadari apa yang terjadi di luar telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Ketika anak-anak selesai pendidikan, apa itu aliyah, S1, bahkan S2, memasuki dunia kerja, tidak semua ilmu yang kamu pelajari akan digunakan. Yang digunakan apa? Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, berpikir dan kreatif. Anda sekolah itu intinya bagaimana bisa berkembang kemampuan berpikirnya, bagaimana bisa berkembang kreativitas, bagaimana bisa memanfaatkan waktu, memanage diri secara efektif. Kalau itu sudah jalan, maka apapun yang dihadapi akan terselesaikan. Oleh sebab itu, anak-anak tidak perlu berkecil hati. Wah, jurusanku bukan IPA, jurusanku sosial, jurusanku bahasa, jurusanku agama. Bukan. Esensi materi-materi itu hanya menuju sebuah esensi tadi. Esensinya apa? Esensi Anda harus bertumbuh berkembang daya kritis Anda. Anda bertumbuh berkembang daya kreativitas Anda. Karena ketika selesai studi nanti yang dibutuhkan adalah kemampuan kritis Anda, kreativitas Anda. Coba lihat, satu temuan saja bisa menyelesaikan seluruh urusan hidupnya. Dia punya kreativitas, dia tidak lagi cukup
Allahu mawujudun qabidun bagi dan seterusnya, tidak, tetap harus berpikir kritis untuk menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Baik Pak, dengan tuntutan-tuntutan itu dan sistem pembelajaran kita sekarang yang kurikulum Ini merdeka. Pak Makris kapan jawab apa saya terus? Nanti ada sedikit. Ya, habis ini Ini honornya sama, kalau saya terus Pak. ya nanti mungkin Pak Faris lebih ke sejarah hari pendidikan. Ya. Oke. Iya, jadi gimana sama dengan fleksibilitas respon dari siswa dan juga guru dengan tuntutan-tuntutan itu dan sistem pembelajaran sekarang? Apakah sesuai dengan harapan atau masih banyak yang perlu dievaluasi? Begitu Pak. Ya. Anak madua itu mesti bersyukur. Secara kodrati anak madua telah mendapatkan anugerah dari Allah yang luar biasa. Apa itu? Kecerdasan. 1.800 diambil 400 sekian. Itu hanya anak-anak bintang. Ada anak dianugerahi cantik, tampan. Ada anak yang dianugerahi kecerdasan dan kamu punya yang baik. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya bersyukur. Bersyukur atas anugerah kecerdasan ini. Bersyukurnya dalam bentuk apa? Belajar yang baik sebagai bentuk syukur tadi. Karena ketika tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, Allah ancam itu. Tidak menunggu hari kegagalan karena tidak bersyukuri nikmat itu. Ya, saya sering cerita ada teman-teman yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, nasibnya tidak baik, tidak bersyukuri. Ada anak pinter-pinter, nasibnya nggak baik, tidak bersyukuri. Bentuk lainnya harus melakukan ini. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak bersyukuri juga. Maknya baik, ya belajarnya sungguh-sungguh dengan siapapun baik, itu akan ketemu. Saya rasa anak madua untuk kurikulum merdeka itu siap, guru madua untuk kurikulum merdeka siap, kepala madua untuk kurikulum merdeka tidak siap. Insya Allah siap. Kebetulan saya sebagai tim pengembang kurikulum madrasah, dan hari ini hasilnya keren loh. Coba lihat anak-anak di kampung-kampung kita yang namanya MP Lanis Manis kan, itu menunjukkan bahwa orang lagi membutuhkan pendidikan akhlak, orang lagi membutuhkan pendidikan agama, orang lagi membutuhkan ngaji. Dulu ngaji itu dilanggar, nggak boleh Pak dilanggar. Musola dilanggar, nggak boleh musola. Yang lebih gede ngajari bawahannya, dia aja bawahannya. Lahir TPQ, lahir Iqra waktu itu. Ngaji berbayar. Ngaji berbayar ini malah laris. Sekarang sudah jadi tradisi ngaji berbayar. Artinya apa? Orang sudah mulai punya tuntutan kualitas, tidak sekedar bisa, sudah punya tuntutan kualitas yang didapat apa? Sama. Kamu, orang tua kamu nyekolahin kamu di madua, dapat apa nanti? Itu tugas kami menjawab bahwa kamu taman di madua akan mendapatkan bla. Ya, baik Pak. Ini terlalu maju ke depan. Kita flashback dulu gimana Pak? Dengan sejarah-sejarah selingkuh pendidikan ini Pak. Ya itu ahlinya Pak. Ya, mungkin nanti ke Pak Faris ya Pak ya. Sejarahnya rumit-rumit urusannya. Iya, nah itu dia Pak. Gini Pak. Mungkin ini kan spesial dari pendidikan Pak ya. Jadi ada kaitannya juga dengan kurikulum yang sudah dibahas oleh Pak Nur Salim. Itu gimana sih Pak konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara itu Pak? Baik, terima kasih. Tadi sambil saya pikir habis waktu saya ini. Kita berpikir kembali ke masa lampau ya, dalam tinjauan sejarah hari pendidikan. Saya mengistilahkan pendidikan itu tidak penting, ya. Pendidikan itu tidak penting, tetapi pendidikan itu maha penting. Itu seperti itu. Kenapa begitu? Jadi saya teringat bagaimana Jepang pada waktu perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya
atau nama lainnya Perang Dunia Kedua di Asia, pada waktu bom atom setelah dijatuhkan dan Jepang kalah dan Jepang hancur lebur, karena yang harusnya menyerah itu adalah Panglima Perdana Menteri Jepang, tetapi yang menyerah langsung Kaisar. Ini aneh, itu tidak lazim seorang keturunan Dewa Matahari, Dewa Amaterasu Mikami langsung menemui Panglima tertinggi Amerika menyerah kalah. Itu tidak lazim, karena Kaisar itu hanya simbol. Tetapi Kaisar yang namanya Tennohika atau Kaisar Hirohito itu pada waktu tahu dahsyatnya bom atom, dia bertanya kepada bawahannya, berapa jumlah guru yang tersisa. Itu pertamanya. Jadi tidak berapa angkatan perang kita yang masih tersisa, tetapi pada waktu Jepang hancur itu adalah berapa jumlah guru yang masih tersisa. Ini betapa pentingnya pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara yang dulu namanya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Jadi Ki Hajar Dewantara itu nama beliau saat mendirikan Taman Siswa. Jadi sebelum itu namanya Suwardi Suryaningrat. Dan Suwardi Suryaningrat ini merupakan salah satu anak bangsa yang mendapatkan pendidikan awal Eropa. Dan pendidikan inilah yang merupakan salah satu kebodohan penjajah. Jadi salah satu kebodohan Belanda. Mungkin Bapak Ibu semuanya dan anak-anak masih ingat, Belanda pernah melaksanakan yang namanya politik etis atau etisme politik dalam bahasa Belandanya, atau politik balas budi, yaitu ada edukasi pendidikan, ada migrasi, dan juga ada irigasi. Salah satunya adalah edukasi. Ini bahaya. Belanda itu seandainya tidak menerapkan politik etis, itu tidak akan pernah muncul kaum terpelajar. Karena kaum terpelajar ini bahaya. Makanya anak-anak Madura ini datang ke Madura ini lawan apa? Untuk membentuk jiwa-jiwa merdeka. Jadi salah satu kebodohan terbesar penjajah itu adalah membuka pendidikan. Karena dengan pendidikan orang itu akan dibentuk kesadaran jiwanya. Saya masih ingat di dalam kitab Serat Maduroso bahwa pendidikan itu adalah membuka pikiran, membuka mata, membuka telinga, dan seluruh panca indera dibuka semuanya. Ini bahaya. Mungkin kita juga tahu perubahan di negara ini, perubahan bangsa ini, kita hitung aja. Perubahan ini dimulai dari Budi Utomo tahun 08. Siapa yang menggelorakan? Anak-anak muda, para pelajar. 1908, pelajar Skovia, anak sekolah, bukan orang becak. 08, anak sekolah itu. 28, Sumpah Pemuda, itu juga ke sekolah, bukan anak-anak ini di pelabuhan, tetapi anak sekolah. Itu 28. 45, wah itu lebih dasar lagi. Jangan dikira Soekarno itu mau merdeka. Bukan mau merdeka. Jangan dikira Soekarno itu mau proklamasi, tidak mau. Soekarno tidak mau proklamasi sebetulnya, tetapi yang dipaksa. Maka muncullah peristiwa Panas Dengklok. Soekarno itu bahkan meminta Yerusalem, kalau saudara memaksa saya, silahkan tembak saya di pojok sini. Itu kan agama. Soekarno lebih percaya kepada Marsikal Merauke waktu ia diundang ke Vietnam.
Soekarno dijanjikan Indonesia akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus 45. Terlambat, Indonesia akan dibohongi oleh Jepang karena sesungguhnya Jepang sudah menyerah kalah kepada Sekutu tanggal 15 Agustus. Maka pemuda-pemuda terpelajar inilah yang bergerak memaksa Soekarno. Ini bukan anak sembarangan, itu anak-anak terpelajar semua itu. Angkatan Cikini, angkatan kebangsaan, itu ya, itu anak-anak terpelajar semua. Itu 45. Kemudian 66 Bung Karno diturunkan karena Bung Karno tahun 66 tangannya Bung Karno sudah berubah jadi besi, otoriter. Saya masih ingat ada istilah power attend to call, kekuasaan itu cenderung korup, itu begitu. Saat Bung Karno tangannya berubah jadi besi, jadi sangat otoriter, itu dijatuhkan oleh angkatan 66, itu juga anak terpelajar semua. 98 Pak Harto diturunkan, saya 98, itu juga oleh mahasiswa, oleh para pelajar. Artinya bahwasannya dalam sejarah itu perubahan di Indonesia ini, perubahan di dunia ini, semuanya selalu digawangi oleh anak-anak terpelajar, bukan oleh kelompok-kelompok yang bukan terpelajar, tetapi anak terpelajar. Makanya saya katakan pendidikan itu tidak penting, tetapi maha penting.